Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina dan Permatasari, mahasiswi dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam lokal AP 4D. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 5 untuk memenuhi tugas terstruktur dalam mata kuliah Manajemen Konflik dan Pengambilan Keputusan. Dalam kali ini, kami di sini akan membuat sebuah video yang mana video kami di sini membahas mengenai tahapan-tahapan konflik. Kepada rekan-rekan semuanya, silahkan untuk melihat presentasi kami dalam bentuk video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina dan Permatasari. Di sini saya selaku pemateri pertama dalam pembahasan mengenai materi kami di sini yaitu tahapan konflik. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai terlebih dahulu apa itu pengertian konflik. Nah, pengertian konflik itu sendiri merupakan salah satu pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, manajer, maupun administrator. Bahkan setiap warga negara itu sendiri adalah konflik dan manajemen konflik. Konflik sendiri merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Konflik juga terjadi karena masalah ekonomi ataupun karena kehidupan sosial dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat sendiri pun, tak jarang kita menjumpai yang namanya sebuah konflik, baik itu konflik yang dapat diselesaikan ataupun konflik yang tidak dapat diselesaikan. Nah, istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin yaitu configere yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin lalu diadopsi ke dalam bahasa Inggris yaitu konflik, lalu diadopsi lagi ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik. Maka dapat diartikan bahwasannya konflik itu adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Suatu konflik sendiri pun seringkali merupakan salah satu strategi dari para pemimpin untuk menciptakan sebuah perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik. Pemimpin menggunakan faktor-faktor serta mengimplementasikannya pada setiap tahapan-tahapan yang menimbulkan konflik yang menggerakkan perubahan. Namun, menyikapi hal itu, konflik sebenarnya dapat terjadi karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Baiklah, mungkin itu pengertian dari konflik. Selanjutnya dibahas oleh rekan saya, Delia Kolbijana. Selanjutnya, tahapan-tahapan konflik. Tahapan-tahapan konflik ini menyikapi sebuah serta menyelesaikan konflik itu tidak bisa sembarangan saja dalam menyikapi dan menyelesaikannya. Karena ada beberapa mekanisme yang harus diikuti dan dijalankan. Itu mengapa ada yang namanya manajemen konflik yang mana tujuannya adalah untuk mengelola konflik agar tidak terjadi sebuah masalah dengan melalui tahapan-tahapan secara untuk mengkoordinir berbagai perkembangan yang terjadi dalam suatu konflik tersebut. Konflik ini dapat berubah setiap saat akibat berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Penting untuk mengetahui tahapan konflik yang menjadi membantu untuk kita menganalisis berbagai dinamika untuk kejadian terkait tahapan setiap konflik tersebut. Adapun beberapa konflik sebagai berikut. Yang pertama, prakonflik. Prakonflik ini pada tahapan awal terjadi ketidaksesuaian antara dua pihak atau lebih yang kemudian menimbulkan konflik. Hal itu menyebabkan ketegangan hubungan antara beberapa pihak sehingga membuahkan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lainnya. Yang kedua yaitu konfrontasi. Pada tahap kedua ini konflik akan semakin terbuka apabila hanya satu pihak yang merasakan masalah, maka pendukungnya kemungkinan akan mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
yang ketiga yaitu krisis. Tahap ini pada puncak konflik atau biasanya disebut dengan klimaks. Pada tahapan ini ketegangan dan atau kekerasan akan terjadi dengan hebat, bahkan kemungkinan bahwa komunikasi normal antara kedua pihak akan terputus, maka akan cenderung memenuhi atau menantang satu sama lainnya. Yang keempat yaitu akibat. Akibat krisis terjadinya akan menimbulkan suatu akibat, antara lain satu pihak akan melakukan pihak lainnya, dan pihak lainnya mungkin akan menyerahkan kedua pihak setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara dan menemukan jalan tengahnya. Tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan akan mulai menurun dan memungkinkan menyelesaikannya. Yang kelima itu pasca konflik. Pasca konflik ini akan sesuai dengan mengakhiri berbagai konfrontasi, kekerasan, berkurangnya ketegangan, kembalinya normal hubungan antara dua pihak. Konflik ini juga terjadi secara mendadak tanpa sebab dan prosesnya, akan tetapi melalui tahapan-tahapan perkembangan tertentu. Itu mengapa kita harus memahami dan dari beberapa tahapan proses terjadinya konflik. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai tahapan proses terjadinya sebuah konflik. Konflik tahap 1 atau peristiwa sehari-hari. Yang kedua itu konflik tahap 2 atau tantangan. Yang ketiga itu konflik tahap 3 atau disebut dengan pertentangan. 1. Konflik tahap 1, peristiwa sehari-hari. Pada konflik tahap 1 ini, atau yang disebut juga dengan peristiwa sehari-hari, ditandai dengan adanya individu yang merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja atau lingkungan sekitarnya, di mana tempat individu ini untuk selalu melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Perasaan tidak puas itu kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu tersebut merasa terganggu atau merasakan adanya membutuhkan yang namanya strategi manajemen yang sesuai dengan konflik yang terjadi pada tahap 1 ini, dikarenakan konflik tahap 1 ini adalah konflik yang disertai dengan emosi, yang mana strategi penyelesaiannya paling baik adalah diselesaikan dengan strategi yang pengelolaan yang cermat. Yang kedua yaitu konflik tahap 2 atau disebut dengan tantangan. Pada konflik tahap 2 ini atau yang disebut dengan tantangan ditandai dengan sikap kalah menang. Kekalahan tampaknya lebih besar pada tahap ini sebab orang yang diikat oleh masalah. Pada tahap 2, orang menjaga dan mempertahankan kemenangan verbal dan merekam kesalahan dan melihat dari satu sisi, dan suatu debat imajiner berkembang dengan dihitungnya skor. Konflik pada tahap 2 ini lebih kompleks. Masalah tidak dapat lagi lebih lama dikelola dengan strategi penanganan konflik secara sabar dan berhati-hati. Strategi hati-hati sangat efektif untuk menyelesaikan konflik tahap 1 menjadi tidak berdaya pada konflik tahap 2 ini. Yang ketiga, konflik tahap 3 atau disebut dengan pertentangan. Pada konflik tahapan terakhir ini atau yang biasa disebut dengan pertentangan ditandai dengan adanya rasa untuk menang dan mengalahkan antar kelompok. Namun, rasa keinginan untuk menang itu menjadi keinginan untuk mencederai. Pada tahap ketiga ini, juga dalam penyelesaian masalahnya ada bentuk yang namanya pihak penengah atau biasa yang disebut pihak netral. Dalam proses penyelesaiannya, pihak penengah ini harus mampu membawa kedua pihak yang memiliki konflik menuju ke dalam proses arbitrase, yang mana arbitrase inilah yang akan membawa konflik melangkah ke arah proses negosiasi. Dan pada tahap ketiga ini pula, strategi yang paling baik digunakan adalah meminimalkan kerugian dan bersiap-siap untuk memfokuskan pada mereka yang bertikai. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu lanjutannya yang C, tahapan perkembangan konflik ke arah menuju konflik. Yang pertama, konflik masih tersembunyi atau latent. Di dalam ini berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. Kemudian yang kedua ada namanya konflik yang mendahului atau antecedent condition. Di dalam ini tahap perubahan dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya. Kelompok atau organisasi secara keseluruhan seperti timbulnya tujuan dan nilai yang berbeda, yaitu mulai dari perbedaan peran dan sebagainya. Kemudian dari yang tadi ada yang ketiga namanya konflik yang dapat diamati atau perceived conflict, yang dimana munculnya akibat antecedent condition yang tidak terselesaikan. Kemudian yang keempat ada namanya konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku atau namanya yaitu manifest behavior. Di dalam ini upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkannya, individu, kelompok, atau organisasi cenderung berbagai mekanisme pertahanan diri melalui perilaku. Kemudian ada yang terakhir, yang kelima yaitu penyelesaian atau tekanan konflik, di mana pada tahap ini ada dua tindakan yang perlu diambil terhadap suatu konflik, yaitu yang pertama penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekankan dari strategi tersebut. Ada juga akibat penyelesaian konflik itu jika konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat, maka dapat memberikan kepuasan dan dampak positif bagi semua pihak. Sekian presentasi video dari kami mengenai materi manajemen konflik, yaitu tahapan-tahapan konflik. Semoga rekan-rekan semua dapat memahami dan mengerti apa yang telah kami sampaikan dalam video kami tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan kami dalam video ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.